Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirning Retno Saputri dengan nomor induk mahasiswa A4102000061, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kerja saya, yaitu tentang pemikiran filsafat oleh Aristoteles. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Manusia mulai berfilsafat ketika manusia itu sendiri mulai menyadari keberadaannya di dunia. Melalui filsafat, manusia berpikir mendalam, menyeluruh, dan kritis. Karena pada hakikatnya, manusia ingin menjawab segala persoalan yang ada. Berfilsafat merupakan ajaran yang mengajarkan tentang kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biografi mengenai Aristoteles. Aristoteles diberikan julukan sebagai ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman. Bapak peradaban barat, Bapak ensiklopedi, Bapak ilmu pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan. Aristoteles hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mewarisi bakat ayahnya yang bernama Nicomacheus. Pada usia 17 tahun, dia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato, kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal. Di sana, Aristoteles menemukan pemikiran-pemikiran tentang logika, negara, metafisika, etika, pengetahuan, dan ontologi. Ia juga menjadi pengajar di Akademi Plato, pengajar logika retorika. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles pulang kembali ke Makedonia. Menjadi guru seorang anak raja umur 13 tahun yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan Alexander yang Agung hingga tahun 335 sebelum Masehi. Aristoteles kembali ke Athena dan di sana dibuka sekolahnya sendiri, yaitu Lyceum. Disinilah ia selama 12 tahun memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Selanjutnya, pemikiran Aristoteles mengenai filsafat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan yang mencakup 6 karya tulisannya yang membahas masalah logika. Terdapat perubahan yang radikal dalam pola pemikiran filsafat Aristoteles. Yang pertama, Plato. Realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Dan yang kedua, Aristoteles, yang menyatakan realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera atau mata kita. Meskipun demikian, Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, yakni bukan sekadar akal yang masuk dan terbentuk melalui penginderaan mata maupun telinga. Dan akal inilah yang bagi Aristoteles merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Bagi Aristoteles, akal atau kesadaran manusia adalah kosong, sampai ia mengalami sesuatu, sehingga bagi Aristoteles tidak ada ide bawaan seperti yang dikemukakan Plato. Berlawanan dengan Plato, yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru, yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada.
Pemikiran filsafat Aristoteles hingga saat ini menjadi sangat penting. Pengaruhnya pun terasa hingga kini. Hal ini berkat pemikiran filsafat yang dikemukakan Aristoteles berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Sehingga dengan sangat baik Aristoteles berhasil menggabungkan atau melakukan sintesis metode empirisme indukatif dan rasional deduktif tersebut. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Di dalam ilmu politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetika. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan aristik yang merupakan hasil kataris disertai dengan estetika. Selanjutnya, Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut dia, juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod, atau bukti-bukti yang konkret. Selanjutnya, tentang logika. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika, karena dialah orang yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid atau syah. Untuk hal-hal yang rumit, masih diperlukan adanya suatu asas berpikir yang maton atau definisi, yang dapat dijadikan ukuran bagi benar atau salahnya suatu pernyataan. Aristoteles juga berhasil menyusun pengertian yang ada menjadi 10 macam yang disebut kategori, yaitu 1. Substansi atau diri, misalnya manusia dan rumah. 2. Kuantita atau jumlah, misalnya 1, 2, 3. 3. Kualita atau sifat, misalnya putih, pandai, tinggi. 4. Relasi atau hubungan, misalnya A anak B. 5. Volume atau tempat, misalnya di toko dan di rumah. 6. Tempos atau waktu, misalnya kemarin, sekarang, nanti, besok. 7. Situasi atau sikap, misalnya duduk, berdiri, lari, dan jalan. Yang ke-8, status atau keadaan, misalnya guru, pengasuh, lurah. 9. Aksi atau tindakan, misalnya membaca, menulis, membuat. Dan yang ke-10, pasifa atau penderita, misalnya terpotong, tergilas. Selanjutnya mengenai negara. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan orang lain. Ia melakukan itu dengan perkawinan, mendirikan keluarga, dan akhirnya dalam negara. Manusia adalah zon politeia, atau makhluk sosial. Negara tujuannya untuk mencapai keselamatan bagi semua warga negaranya. Aristoteles mengemukakan 3 bentuk negara, yaitu yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, dan yang ketiga politeia. Selanjutnya mengenai metafisika. Aristoteles dalam metafisika menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya yang menyatakan bahwa matter atau barang dan form atau bentuk itu bersatu. Matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Namun, ada substansi yang murni form, tanpa potentiali. Jadi, tanpa matter, yaitu Tuhan, Aristoteles percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan
menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab gerak, a first cause of motion. Selanjutnya mengenai etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Tujuan etika ialah mencapai kebahagiaan sebagai barang tertinggi dalam penghidupan. Tugas daripada etika ialah mendidik kemampuan manusia memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Kebaikan letaknya di tengah-tengah antara dua ujung yang paling jauh. Selanjutnya mengenai pengetahuan. Kuasa akal mulai dibatasi. Ada kebenaran yang umum, jadi tidak semua kebenaran relatif. Sains dapat dipegang sebagai dan diperselisihkan sebagian. Seluruh alam merupakan suatu organisme besar, disusun dan ditegakkan pertama oleh Tuhan, menjadi satu kesatuan menurut tertentu. Selanjutnya, ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari makna ada dan struktur umum yang terdapat pada ada struktur yang dinamakan kategori dan susunan ada. Akan tetapi, hasil pencarian Aristoteles menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai makna ada membawa kita pada penghargaan terhadap keajaiban eksistensi manusia. Sedangkan studi mengenai kategori membawa pada sebab pertama, asal-usul dari segala sesuatu, atau Tuhan. Selanjutnya, penerapan dalam dunia pendidikan. Pertama, Aristoteles berkata, negara sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, serta mempunyai suatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putri semua warga negara, terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Yang kedua, ia menyatakan bahwa putra-putri semua warga negara sebaiknya diajar sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, disiplin merupakan hal yang esensial untuk mengajar para pemuda dan kaum lelaki muda untuk mematuhi perintah dan mengendalikan gerak hati mereka. Kesimpulan, Aristoteles menemukan pemikiran-pemikiran di antara pemikirannya, itu antara lain tentang logika, negara, metafisika, etika, pengetahuan, dan ontologi. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika, karena dialah orang yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan orang lain. Metafisika secara umum merupakan suatu pembahasan filsafi yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang sesuatu yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.